Saudara Koordinator Staf Khusus Presiden menyebut Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarie alias Edi Hiarie sudah mengirim surat pengunduran diri ke Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pengunduran diri diduga terkait statusnya sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyebut surat pengunduran diri Wamenkumham masuk ke Setnek hari Senin. Setnek segera melaporkan surat pengunduran diri Wamenkumham itu ke Presiden setelah kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. KPK sudah menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie sebagai tersangka kasus dugaan suap. Ada surat pengunduran diri dari Pak Menkumham, Wamenkumham, mohon maaf. Jadi ada surat pengunduran diri dari Bapak Wamenkumham kepada Bapak Presiden dan akan segera disampaikan kepada Bapak Presiden. Itu kapan, beli hari? Kalau tidak salah masuk hari Senin yang lalu. Ya. Di suratnya dijelaskan nggak alasan pengunduran dirinya beli hari? Saya belum melihat suratnya ya, tapi surat itu ditujukan pada Pak Presiden segera disampaikan setelah Bapak Presiden. Berarti sore nanti ya Pak? Ya, Bapak Presiden akan disampaikan setelah Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hari ini menjadwalkan pemeriksaan Edi Hiarie sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut surat panggilan pemeriksaan sudah diterima oleh Edi dan 3 tersangka lain. Sebelumnya KPK menetapkan Edi, asisten pribadinya, Yogi Ari Rukmana, advokat Yosi Andika dan Direktur PT CLM Helmut Hermawan sebagai tersangka. KPK mendalami peran Edi dalam dugaan perkara suap dan gratifikasi dalam penyelesaian pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan HAM oleh PT CLM. Jurnalis Kompas TV Leo Taufik saat ini berada di gedung KPK untuk memperbarui informasi soal pemeriksaan Wamenkumham. Leo, apa yang membedakan pemeriksaan Edi Hiarie hari ini dengan pemeriksaan sebelumnya, Leo? Ya, Radi dan saudara, memang Senin lalu ini Wamenkumham Edi Hiarie ini diperiksa kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka lain dalam dugaan kasus gratifikasi dan suap. Edi diperiksa selama 6 jam setelah pada pagi harinya hadir di KPK ini sekitar pukul 9.30 dan diperiksa oleh penyidik KPK hingga dia keluar sekitar 6 jam lebih dan tanpa memberikan keterangan apapun kepada awak media yang telah menunggu. Dan untuk pagi ini, Edi Hiarie ini diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan juga gratifikasi. Untuk pertama kalinya ini, Edi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus dugaan suap ini. Selain Edi, memang ada 2 tersangka lainnya yang juga diperiksa, yaitu orang dekat Edi, yaitu Yosi Andika Mulyadi dan juga Yogi Ari Rukmana untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, serta 1 pihak swasta lainnya yaitu Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri yaitu Helmut Hermawan. Pada pemeriksaan kali ini, tim penyidik KPK akan mendalami peran Edi soal pengurusan Badan Hukum PT Citra Lampia Mandiri yang diduga disertai dengan uang senilai 7 miliar rupiah dari Helmut Hermawan yang juga telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Radi. Ya, Leo, KPK sempat bicara soal belum ditahannya Wamenkumham. Apa alasannya? Ya, memang juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa hingga hari ini Edi Hiarie ini belum ditahan. Sebabnya penyidik KPK masih membutuhkan waktu untuk melengkapi penyidikan. KPK menjelaskan proses penahanan setelah pemeriksaan kali ini juga menjadi wewenang penuh dari tim penyidik KPK. Namun pada Rabu lalu KPK telah menyurati Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham untuk mencegah 4 tersangka ini untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Radi. Baik, Leo Taufik melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Terima kasih, Leo. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara.